konnichiwa. Nihongo Corner e yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video ini saya akan sharing tentang sampah dan pengelolaan sampah di Jepang. Jadi bagaimana sampah dikelola di Jepang, bagaimana masyarakat Jepang hidup dengan lingkungan yang bersih, itu erat kaitannya dengan pengelolaan sampah. Kali ini saya sedang berada di tempat pembuangan sampah atau tempat penampungan sampah di masing-masing area di Jepang. Jadi di Jepang itu pembuangan sampah itu dikelola oleh kantor kota, pemerintah kota, dan dari pemerintah kota diserahkan kepada gyosha atau perusahaan-perusahaan pengelola sampah. Dan di setiap area disediakan titik atau poin tempat di mana masyarakat bisa membuang sampahnya tergantung tempat mereka tinggal. Dan kita lihat di sini ada jadwal pembuangan sampah hari apa saja dan jenis sampah apa saja bisa dilihat dari jadwal yang tertulis dalam lembaran ini atau dalam tempat ini. Nah sekarang kita lihat di sini juga ada AMI atau ini pelindung sampah. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah mengumpulkan sampahnya di satu tempat, biasanya mereka tutup karena khawatir ada burung gagak yang biasanya suka ngacak-ngacak sampah itu. Jadi sudah disediakan ini dan nanti tertutup sampai nanti di dalam waktu yang sudah ditentukan mobil datang untuk mengambil sampah tersebut. Hal yang paling mendasar di dalam pengelolaan sampah adalah mumbetsu atau memilah-milah sampah. Jadi setiap warga itu harus memilah-milah sampah terlebih dahulu sebelum ia membuangnya. Sampah dikelompokkan ke dalam bermacam-macam kategori dan setiap shiyakusho atau kuyakusho atau kantor kota membuat panduan yang jelas tentang pemilahan sampah-sampah tersebut sehingga masyarakat tidak kebingungan untuk mengelompokkan sampah mana yang harus masuk kategori sampah terbakar atau sampah organik, mana yang termasuk sampah yang recycle dan yang lainnya. Informasi terkait sampah tersebut biasanya disampaikan melalui website resmi kantor kota atau kuyakusho atau shiyakusho. Selanjutnya, marilah kita perhatikan jenis-jenis sampah. Yang pertama adalah moeru gomi. Moeru itu artinya terbakar. Ya, moeru gomi adalah sampah yang bisa terbakar. Moeru gomi ini termasuk di dalamnya sampah rumah tangga, sampah ini ya, sampah basah seperti sisa makanan, kemudian tulang ikan dan sebagainya. Pakaian-pakaian bekas, bekas minyak, kemudian bekas telur, dan yang lainnya. Ini semuanya ada panduannya di shiyakusho atau di kuyakusho. Selanjutnya adalah moenai gomi atau sampah yang tidak bisa terbakar. Moenai gomi ini seperti gunting yang sudah rusak atau yang terbuat dari logam dan yang lainnya. Bisa dilihat di gambar di sini. Selanjutnya adalah shigengomi atau sampah yang dapat didaur ulang. Shigengomi ini seperti surat kabar yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian kardus atau bekas katalog atau kertas-kertas bekas iklan yang lainnya, dan semuanya ini dikumpulkan, dikemas rapi dulu, diberi tali, jadi ikat dulu dengan tali, baru disimpan di tempat pembuangan sampah sesuai dengan jadwalnya. Selain itu, shigengomi itu bisa berupa kaleng atau botol bekas minuman, botol bekas minyak yang botol plastik itu PET botol, atau tempat susu yang terbuat dari kertas yang tebal itu, kemudian kardus atau pakaian bekas seperti majalah-majalah itu juga masuk kategori shigengomi atau sampah yang bisa di-recycle. Ini tata cara pembuangannya juga tidak bisa sembarangan. Kalau botol itu harus dibuka dulu tutupnya, kemudian dibersihkan dulu. Begitu juga kaleng itu dibuang dulu isinya, baru kita kumpulkan. Jadi semuanya pengumpulannya juga tidak sembarangan asal simpan, tetapi dikemas rapi. Jenis sampah selanjutnya adalah sodaigomi. Sodaigomi adalah sampah-sampah besar.
yaitu sampah dari rumah tangga seperti meja tulis, bekas tempat tidur, kulkas, atau barang-barang yang lainnya. Gumi besar dan sodai gumi kecil. Sodai gumi besar itu apabila beratnya di atas 10 kilo atau lebarnya lebih dari 1 meter kubik, dan ini biasanya memerlukan biaya 600 yen untuk membuang satu barang tersebut. Sedangkan sodai gumi kecil apabila beratnya kurang dari 10 kg dan volumenya kurang dari 1 meter kubik, biayanya ini 300 yen. Ini biasanya berbeda-beda tergantung kota atau shakusho atau ku-nya. Berbeda dengan sampah biasa ya, moiru gumi, moenai gumi, dan shigen gumi. Sodai gumi ini ada satu prosedur yang harus dilakukan untuk membuangnya. Yang pertama, kita mendaftarkan dulu, kita telepon ke shakusho, ke bagian sampah, dan di sana kita akan ditanya barang apa yang akan dibuang, kemudian diarahkan untuk membeli stiker atau semacam karcis atau kartu atau apalah sejenisnya itu di convenience store, membeli sesuai dengan barang yang akan kita buang, lalu barang tersebut dikeluarkan dari rumah sesuai dengan petunjuknya hari apa, dan ditempelkan si stiker itu di barang yang akan dibuang. Nanti petugas akan mengambil sesuai dengan yang telah dijanjikan atau sesuai dengan apa yang disampaikan melalui telepon. Hari ini kelihatannya adalah jadwal pembuangan sampah yang terbakar atau moiru gomi. Moiru gomi ini biasanya dalam 1 minggu itu ada 2 hari jadwal pembuangannya, tetapi harinya biasanya berbeda-beda tergantung wilayahnya. Jadi ada yang Rabu, Sabtu, ada yang hari yang lain juga. Yang jelas di setiap wilayah hari pembuangan untuk moiru gomi ini adalah 2 hari ya, dimanapun. Orang-orang itu tahu ya, mereka sudah tahu jadwalnya, sehingga pada saat hari pembuangan tersebut langsung mereka simpan di tempat-tempat yang memang sudah dipatok, ditentukan sebelumnya. Nah, untuk pembuangan sampah ini tidak bisa kita buang dari beberapa hari sebelumnya, misalnya itu harus di harinya atau malam-malam ya. Kalau di atas jam 9 malam itu baru boleh kita simpan di tempat pembuangan penampungan sampah. Dan itu harus rapi, memakai plastik yang sudah ditentukan, plastik sesuai dengan areanya masing-masing, dan diikat, jadi jangan sampai berserakan di mana-mana. Dan masyarakat juga inisiatif sendiri ya di setiap jicita itu apa ya, semacam pengurus RW mungkin ya kalau di kita, mereka membuat atau menyediakan AMI atau net ya, seperti tadi di awal video itu, untuk menutupi sampah-sampah dari serangan burung gagak, karena di Jepang itu banyak sekali. Ini saya ambil ketika saya jalan pagi, dan ini lokasinya di Kokudo Ichigosen atau Jalan Nasional Rute 1. Jadi Rute 1 ini adalah jalan nasional dari Osaka hingga ke Tokyo ya. Sedangkan dari Osaka sampai ke Hiroshima itu Rute 2. Dari gambar ini bisa kita lihat betapa masyarakat Jepang itu sangat disiplin, sangat peduli kepada orang yang akan mengambil sampah ini, dan sampah-sampah itu ditata dengan rapi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan ya, harus memakai kantong plastik khusus, kemudian diikat, dan terlebih dahulu sudah mereka pilah-pilah antara sampah umum atau sampah yang bisa terbakar dengan sampah yang bisa didaur ulang atau sampah yang tidak bisa terbakar. Dan terlihat pula bahwa pemerintah betul-betul memberikan informasi yang lengkap, baik mengenai jenis-jenis sampah, kemudian mengenai jadwal pengambilan sampah tersebut, atau informasi-informasi lain yang ditempel di tempat-tempat yang ditentukan sebagai tempat pengumpulan sampah. Kemudian di sini juga ada peringatan bahwa masyarakat tidak boleh membuang sampah tersebut di hari selain hari yang ditentukan atau di malam harinya. Jadi tidak boleh dibuang di hari sebelumnya misalnya. Di sini kita lihat ada mobil pengangkut sampah sedang berada di satu daerah, di mana di situ ada
titik-titik atau poin-poin tempat pengumpulan sampah, dan kita lihat bagaimana para tugas dinas kebersihan ini mengambil sampah dari lokasi-lokasi pengumpulan sampah, dimasukkan ke dalam mobil dan dipres di situ ya. Jadi tidak acak-acakan kemana-mana, karena si sampahnya itu langsung dipres ya di dalam mobil tersebut. Dan kita lihat satu mobil pengangkut sampah ini anggotanya banyak, dan mereka membagi tugasnya masing-masing. Ada drivernya, ada juga yang mengambil sampah di tempat-tempat yang lain supaya lebih cepat proses pengerjaannya. Dalam gambar ini tampak suasana di pemukiman di daerah distrik Ota ya, salah satu bagian dari kota Tokyo. Di pemukiman ini berbeda ya dengan di kita, ini tidak memakai pagar ya untuk rumah-rumah ya. Yang memakai pagar biasanya taman atau yang lainnya, tetapi tampak teratur ya. Jadi gundukan-gundukan sampah juga ini tidak sembarangan, karena sesuai dengan tempat yang telah ditentukan sebelumnya, dan di situ juga ditempel ada informasi. Video ini diambil di bulan Desember, di akhir bulan Desember, dan di sini sudah ada pengumuman bahwa tanggal 31 Desember sampai 3 Januari itu tidak ada pemungutan sampah. Hari ini hari Jumat. Hari ini adalah jadwal pembuangan sampah-sampah yang bisa di-recycle atau shigengomi. Seperti apa sampah yang bisa di-recycle itu? Seperti kertas-kertas yang bekas, koran, kemudian kamipak itu semacam pak bekas susu gitu yang kayak kamipak itu yang dari kertas tapi tebel, itu untuk tempat susu dan minuman-minuman, kaleng, botol plastik, kemudian alas tray bekas daging atau ikan-ikan dari supermarket, hapostirol itu yang yang putih itu pengganjal kalau beli TV atau yang seperti itu kemudian kaleng spray, kaset Bombay itu kayak kompor gas yang kecil itu yang pocket dan sejenisnya. Jadi di hari ini kita buang di tempat yang sudah ditentukan. Masing-masing area mempunyai tempat yang sudah ditentukan, dan nanti akan datang mobil yang mengangkut. Nah, kita lihat sampahnya seperti apa. Ini ada botol, kemudian ini PET botol. Nah, ini PET botol dan tray ya, tray alas daging ikan dan sebagainya. Kemudian di sini ada kardus atau dambur, ada majalah bekas, dan biasanya mereka menyimpan rapi ya. Kemudian di sini juga masih ada yang lainnya seperti PET botol dan sebagainya. Nah, ini perusahaan yang mengangkutnya ini dikelola oleh kota, masing-masing kota, tetapi perusahaan yang mengolahnya atau mengangkutnya itu berbeda-beda. Biasanya perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Jadi meskipun ini sampahnya dalam satu hari itu satu kategori itu yang shigengomi, tapi yang mengangkutnya itu berbeda-beda. Tadi sudah datang mobil pengangkut sampah koran ya, dan sejenisnya itu sudah diambil. Nanti tadi saya tanyakan, ini saya buang ini bisa nggak? Oh ya, nanti itu katanya yang angkutnya mobil yang berbeda. Jadi ini diangkut oleh mobil yang berbeda-beda. Ini adalah mobil yang mengangkut sampah yang recycle atau shigengomi ya. Ini kebetulan lewat di sekitar tempat saya tinggal, dan mereka di sini tugasnya mengambil dambur. Ini sempat ada percakapan dulu antara saya dengan mereka, karena mereka saya juga nggak enak ya, jadi minta izin dulu untuk ambil videonya, dan mereka mengambil dambur atau kardus lalu dimasukkan ke situ dan dipres di dalam mobil tersebut. Jadi
Jadi shigengomi yang lainnya seperti PET botol, kemudian botol-botol yang lain atau kaleng itu nanti diangkut oleh armada atau mobil yang berbeda. Di sini hal positif yang dapat kita perhatikan dari video ini adalah betapa orang Jepang itu sangat profesional terhadap pekerjaannya. Mereka tidak membeda-bedakan apakah itu pekerjaannya kotor atau pekerjaannya hina. Tidak ada pandangan seperti itu. Baik mereka itu petugas pembersih sampah atau petugas atau pegawai yang lainnya, mereka mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat. Jadi di sini juga kita melihat salah satu dari petugasnya ini adalah anak yang masih sangat muda ya. Jadi mereka tidak ada rasa malu atau rasa gengsi untuk mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kalau tadi mobil yang mengkolek sampah kardus, ini datang lagi mobil yang lain yang mengambil sampah-sampah seperti PET botol dan tray-tray yang lainnya gitu ya. Jadi masing-masing memang mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Di sini bisa kita lihat sampah yang sudah diambil pun masih mereka pilah-pilah lagi ya. Ada yang dimasukkan ke dalam truknya, dipres, ada juga yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ke dalam net itu ya. Jadi masih dipilah-pilah ya kalau ada mungkin yang berbeda. Nah, setelah selesai memasukkan sampah, mengkolek sampah ke dalam truk ini, salah satu pegawainya ya, seorang drivernya langsung meluncur, dan satu pegawainya dia tidak naik lagi ke truk tetapi dia berlari ke depan gitu, langsung mengerjakan sampah yang ada di depannya dan dimasukkan ke dalam keranjang. Nanti mobil atau truknya segera menyusul sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi mereka tidak santai ya mengerjakannya itu, tetapi betul-betul dengan keseriusan dan kesungguhan. Selanjutnya ini adalah proses pengambilan sampah-sampah daur ulang atau recycle. Ini bentuk truknya juga agak berbeda. Ini di tempat yang lain tapi masih di daerah Ota juga. Ini menggunakan truk yang lain karena perusahaannya juga berbeda, dan ini kelihatannya dia mengambil sampah-sampah berupa majalah-majalah atau koran-koran. Jadi tidak dihancurkan atau tidak dibakar, tetapi akan didaur ulang misalnya menjadi tisu atau menjadi barang-barang yang lainnya. Itu tadi kita sudah melihat bagaimana sampah yang terbakar atau moerugomi dan shigengomi dikumpulkan. Di sini kita bisa melihat bagaimana disiplinnya orang Jepang memilah-milah sampah, kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga sampah itu bukan tampak seperti sampah yang kotor dan menjijikan, tetapi rapi, dan dia juga memikirkan bagaimana pekerja dinas kebersihan mengumpulkan atau mengambil sampah-sampah tersebut. Jadi bukan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi bagaimana untuk memberikan kemudahan kepada para pegawai untuk mengkolek atau mengambil sampah-sampah tersebut. Dan di sini juga kita bisa melihat satu pembelajaran yang sangat berharga, bagaimana kinerja para petugas dinas kebersihan dalam menjalankan tugasnya begitu cepat, begitu aktif. Mereka tidak saling mengandalkan, tidak ada yang loyo-loyo atau pelan-pelan, tapi semuanya gerak cepat. Demikian tadi sharing saya seputar sampah, khususnya pengelolaan sampah yang dapat terbakar atau moerugomi, dan sampah yang dapat di-recycle atau didaur ulang atau disebut shigengomi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video yang lainnya. Minasan konkai wa kokomade desu. Jikai no video o tanoshimi ni shite kudasai ne. ではまた会いましょう。